Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni 'allamu ghaibas samawati wal ard wa 'allamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Qalu padha ngendika sapa para malaikat, subhanaka ngaturaken sembah suci sapa ingsun kelan maha suci panjenengan, maha suci engkau. Qalu berkata malaikat, subhanaka maha suci engkau, tanzihan tegese kelawan bersihna laka maring panjenengan aradi anda saking buru-buru sifat alaika ing atase sira. Bersih bagimu ya Allah dari sifat-sifat. Jadi Allah itu tidak bisa disifati seperti, karena sifat itu identik dengan eksistensi. Eksistensi itu pasti terbatasi. Batasan eksistensi minimal 2, jamek dan manek. Maka ketika Allah terbatasi berarti diciptakan. Ketika diciptakan berarti makhluk. La ilma lana illa ma 'allamtana. Ora ana ngilmu ku mujud lana kadha kita. Illa ma kejaba perkara 'allamtana kang mulang paling ngerti panjenengan ing kita. Kami tidak mempunyai pengetahuan sama sekali kecuali apa yang engkau beritahu kepada kami. Jadi inna faqadhi ilmin alimun. Sesungguhnya di atas orang yang berilmu ada orang alim lagi. Kayak dene di atas langit ada langit. Jadi hanya cuma satu tetes di mana umpama perumpamaan ya tadi. Ilmunya Allah selaut, tapi tidaklah mewakili ini karena tidak ada batasannya, tidak ada batasannya. Umpama kanggo memasuk akalkan bahwa ilmunya Allah tintanya adalah seluruh lautan di muka bumi ini dan penanya adalah seluruh pepohonan istilah. Tidaklah cukup untuk menulis ilmunya Allah. Itu kan gaya bahasa persomongan walaupun tidak mewakili kenyataannya. Tidak seperti itu. Tapi cukup untuk bahwa ya itu tidak ada batasan. Sehingga apabila ada manusia itu diberi ilmu, di atasnya ada lagi. Seperti kisahnya Nabi Musa ya. Ketika diangkat derajatnya, diberi ilmu, diberi hikmah cara. Kemudian tidak ada yang bisa nandingi saya. Bisa dikiai, pintar dan sebagainya. Ditegur. Tidaklah seperti itu. Berupalah bijaksana. Sing duwe cerita siapa? Kan saya Allah. Kamu kok mengatakan kamu yang paling pintar? Ada seseorang yang di atas kamu kepandaiannya. Akhirnya Nabi Musa kan penasaran. Bertanya, siapa itu? Bukan kami itu ingin bersaing, tapi malah saya akan berguru. Nah inilah ketemu sejarahnya, ketemu dengan Nabi Khidir. Jadi eksistensi Nabi Khidir dalam ini ya tidak ada tinggi rendahnya. Semuanya la nufariqu baina ahadin minar rusul. Tidaklah dibeda-bedakan di antara utusan ini dengan yang lain. Kalau Nabi Khidir digolongkan pakai nabi. Semuanya adalah hamba Allah yang Allah beri kenugrahan ilmu gitu saja. Dan ilmu itu untuk kemanfaatan dirinya dan alam semesta ini.
Maka pengetahuan sejarah bahasane Nabi Musa sama Nabi Khidir itu kan antara ilmu zahir dan ilmu batin. Kalau ada tetap keterbatasan. Makanya harus kolektif ya. Di sini adalah unsur koneksivitas. Contoh gini. Tentang produksi sains saja. Di Amerika sudah punya apa sainsnya? Bukan berarti bocor ini rahasianya, enggak. Secara koneksi. Orang Cina ya juga mampu yang seperti itu. Nah sekarang yang paling in itu adalah Cina ya. Kemampuan skill teknologi itu paling unggul Cina. Itu jangan takabur. Karena ada koneksi alam bahwa mungkin orang Indonesia juga. Ternyata ya. 4G. 1, 2, 3, 4, 5, 5G. Ya, HP kamu apa? 3G. 3G. Lelet bro, kan gitu ya gaya sekali. Kayak ngerti-ngerti ya. HP saya itu 4G, 4G, generasi 4. Itu sekencang angin. Kalau 5G itu sekencang apa saja, yang di atasnya lagi. Itu saja otaknya siapa? Orang Indonesia itu. Yang menciptakan 5G itu adalah orang Indonesia. Tapi orang Indonesia tidak mampu menampungnya. Makanya sebenarnya saya ingin kembali ke Indonesia membangun teknologi. Tapi sayang belum mumpuni. Akhirnya ditampung di Jepang. Jadi 5G yang memotori Jepang. Amerika kelabakan. Tidak boleh produksi 5G masuk ke Amerika. Ya karena apa? Sepletannya itu membawa jadi banget banter ya. Cara browsing wes sampai nang buri be sing sebenarnya tidak ke bawah itu terbawa angin itu. Jadi akhirnya seperti situs NASA, situs-situs orang-orang yang sebenarnya itu harus privasi, akhirnya terbuka. Kaya mobil banget banter lawange berembukak dewek-dewek gitu. Itu fenomenalnya. Kemarin kita diuji coba di Indonesia. Orang Indonesia buat produk 5G. Ya luar biasa. Tidak ada delay ngerti kan? Delay enggak ada. Halo, lo. Nah, itu kan ada delaynya. Oh, 5G itu. Lah, itu jangan besok itu 1 2 3 4 5 6G gitu. Jadi tetap inafaqadzilm alimun ora usah takabur. Siapa dari itu? Itu secara koneksi alam gitu. Jadi nular. Jadi secara alamiah nular. Kamu cedek karo preman, koneksivitasnya ya juga nanti kepremanannya ada. Itu makanya tetap saja la ilma lana illa ma'alamtana. Tidak ada ilmu kecuali apa yang Allah berikan kepada kami. Makanya enggak usahlah, tapi hirohnya tetap ada. Dan kamu siap untuk menerimanya. Yang karena ilmu itu adalah koneksivitas. Ya, ini di lembaga pendidikan formal enggak ada sistem koneksivitas. Kalau di pesantren itu jelas diajari koneksivitas. Contoh, kamu siapa namanya? Sarukan. Nah, bintang film Darul Hikam. Umpama ya, ini membuktikan. Tapi kamu tidak usah harus itu koneksi. Kamu tentang pondok tidak tidur. Belinginya minta ampun. Tapi kemudian setelah sudah di wis sudah. Namanya wis sudah. Pulang kan Tegel. Orang Tegel kan kamu ya. Kemudian ada informasi yang namanya Syarukan, orang Tegel, alumni Darul Hikam. Wow, dari rektor sana pada tertawa kan gitu ya. Itu Syarukan yang tidak tidur, ada letel seperti itu. Iya, tidak tahunya menggunakan koneksi. Setiap hari itu hanya cuma nyebut Gus Mukhtar 3 kali. Ya bento. Dan gitu, saya selalu ngajari kamu ndak usah repot kalau di rumah. Panggil saja nama saya, pasti akan kesulitan.
rupan, terkoneksi. Itu rahasianya. Koneksi. Ya akhirnya ya juga duplikasi saya di Tegal. Saya itu duplikasi orang-orang Saran juga. Besok saya itu mbahnya Raktor. Kan gitu tanpa ini dan begitu. Coba sekarang. Besok itu 3 universitas. Saya sudah merancang. Besok yang negeri saja. Biar gaya. Universitas negeri apa? Di sini. Jadi besok kamu kuliahnya diam-diam. Oh kok bisa ya Rak? Bingung kan kamu? Saya sebagai santrinya juga bingung. Tapi saya diberi kuncinya. Besok suruh nyebut saja ke saya. Sudah beres. Gitu. Bodoh amat semuanya. Di sini kan bodoh-bodoh. Tidak tidur. Karena koneksi. Iya. Jadi bukan karena tahu rahasia ini. Pokoknya koneksi. Koneksi itu kan harus miss call. Kamu punya HP, miss call, enggak usah dibuka, enggak usah ingin dilayani. Pokoknya miss call saja itu menunjukkan oh berarti dia itu masih ingin hubungan sama saya. Ya, miss call-nya seperti itu. Itu banyak yang dibuktikan. Rumusnya sederhana, hanya cuma nyebut nama saya, langsung ke transfer ilmunya Allah lewat koneksivitas alam ini. Kok ya bisa ya? Kan gitu. Masuk akal enggak? Masuk akal sebenarnya. Tapi tidak dikaji dalam ilmu sains dan teknologi atau sekolah-sekolah formal itu. Makanya saya pengemasannya adalah lebih ke pesantrennya, dimodif ala pesantren semuanya. Walaupun MTS formal, MA formal, ya tetap saja saya mindset supaya mereka tidak sekolah tapi ngaji. Besok itu kan jelas per hari kamu kuliah terus. Sudah dibahas itu tadi. Untuk sore hari semuanya kuliah, pagi hari adalah ngaji. Jadi nanti tidak terasa kuliah ya ngaji ya kuliah, walaupun ngaji bahasa Inggris, ngaji matematika, ya gitu. Ya maka ngaji komputer, pokoknya ngaji, mindsetnya itu lebih gitu. Jadi kalau sekolah itu lalawara kan. Lah ketika mindset kamu itu, bayangannya teman kamu itu apa? Siapa itu? Kayak Hamzah dan lain sebagainya. Itu ada informasi sekarang di mana? Masih hidup apa enggak? Iya lah. Akhirnya jungkel-jungkelnya mereka. Karena tidak berhasil. Bayangannya kan seperti nyanyiannya Obi Mesa itu. Malu aku, malu karo seragam abu-abu kayaknya. Bayangannya orang sekolah itu seperti itu. Di sini kok enggak ada ya pakaian abu-abu karo putih ya. Nah kemudian kok enggak ada ya. Besok tetap kamu dari pesantren tidak akan membiayai kamu jaket. Saya sudah menginstruksikan kamu mau nomor sendiri. Jaket alma mater. Bayar dewek-dewek. Nyicil. Untuk setis tapi. Ya nyatanya kemarin itu alma mater saja sampai sekarang. Sudah ada yang bayar belum dikasih. Itu kok kamu kan belum. Ya besok buat sendiri. Mulai sekarang menyicil 300 hutang sama itu. Ya, bos, saya hutang bos untuk beli jaket alma mater. Jadi setis itu sudah kreativitas kita sendiri. Jadi besok buat warna sendiri itu jaketnya. Tapi saya tidak akan danaan 300.000 kali 100 berapa juta. Gitu. Itu yang jaket dipoto itu kan jaket alma mater gelombang pertama. Itu danani saya berapa 20 300 berapa? Mahal itu. Diberikan itu gratis. Besok enggak gratis-gratisan. Wong turu. Jaket gratis ini gratis. Itu ya. Jadi mindset ini akhirnya kan mereka itu enggak belaukan. Walaupun umumnya sekolah atau mahasiswa sana itu kan di kantin ya. Pagi-pagi, papi saya berangkat papi kayak ternyata di sekolah atau di perkuliahan di kantin ngobrol. Saya tahu Pak, per kelas berapa 20, yang datang orang berapa 2 atau 5. Makanya pada minder. Dosen di sini minder, kumpul sebegitu banyaknya. Tapi kalau sudah enjoy kan semangat. Contohnya Pak Sihab, Bu Nasrul semangat kalau dosen di sini puas. Jadi ilmunya itu puas karena
pesertanya banyak. Kalau di sana itu orang dua, yang penting dibayar dan ternyata tidak dibayar. Iya, karena apa? Mindsetnya adalah ya benar. Jadi ilmu akhirat itu yang dikedepankan. Tetap saja tidak dibeda-bedakan. Semua ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sains, teknologi atau ilmu syariat. Kalau dulu itu kan akhirnya tersekatkan. Zamannya orang tua itu tersekatkan. Saya tidak bisa sekolah tinggi-tinggi. Anak saya kalau laki-laki hanya cuma harus tamat SMP, setingkat SMP. Kalau perempuan hanya cuma SD. Jadi tidak ada yang sekolah itu, kakak. Sekolah. Ya karena saklek kiai dulu. Karena nanti seandainya sekolahan itu sok gaya. Sok pemerintahan tidak mau trukah, enggak. Kalau jadi kiai itu enaknya hanya cuma proposal kan gitu. Ya gitu. Tapi sekarang saya instruksi dari Mbah Maimun, Ibnu Zaman, mengikuti pola pikir mengalirnya zaman ini. Sekarang sains teknologi per detik itu berubah. Kita itu harus menguasani ilmu itu. Tanpa kita itu harus ke bawah arus mereka. Karena pola pikir Yahudi, saya ke lubang dop, ke lubang biawak saja kamu akan ngikuti. Nih, HP saya, gayanya apa itu? HP baru saja itu langsung di pinggir jalan, hai saudara saya punya HP baru, sono ha telepon, gayanya apa itu? Tanggal kamu kan? Iya lah, langsung rambutnya diwarna-warni, pelangi, ada pelangi di endasmu, gitu. Warnanya, HP-nya dideng-deng, motor pe HP, ya kayak nyawanya double, makanya itu kamu sudah praktek kan? Kamu jangan sombong, saya juga punya HP tapi tidak norak seperti kamu. Di tengah jalan baca, bro, saya punya HP ini dari sana sampai sana ujung dandar bolak-balik. Gitu. Iya gitu. Nah, makanya harus diikuti Ibnu Zaman. Kita itu harus mengikuti zaman tanpa harus kita kelintir korban oleh zaman itu. Maka ya harus dimasukkanlah ini. Dan ternyata Allah itu sudah memudahkan semua. Tambah kemana-mana, saya di mana saya orang kuliah tapi langsung dokter besok. Nggak kuliah, itu dokter. Ya karena syaratnya harus jadi rektor. Saya tidak mau jadi rektor, saya jadi mbahnya rektor. Makanya saya ngangkat Robert jadi rektor. Tamatannya apa? SD. Jadi pengurusnya besok itu semuanya akan diberi gelar walaupun nggak bulan. Rektor lengkap sudah. Robertnya rektor, Setis Al-Amun, tamatan SD. Hebat ya lah. Tamatan SD bisa dari bagaimana? Gampang. Jadi dokter. Dan langsung seperti diberi itu NIDN, nomor induk, diberi nomor ini. Jadi kalau kamu besok itu setia sama saya lama di sini, wis sudah, kamu sudah diberi sertifikat semuanya, labelisasi wis sudah ya. Nanti kemudian kalau kamu ngurus apa-apa tanpa harus kuliah S2 langsung bisa jadi dosen. Kalau pulang ke sana masuk akal enggak? Kok cepet teman ya di situ? Kok bisa jadi rektor, bisa jadi dosen? Di sinilah rumusnya ada, clue-cluenya. Itu sudah deal besok. Jadi tetap diakui se-Indonesia oleh pemerintahan, tapi yang mengangkat adalah sini sendiri. Gitu. Kemarin siapa saja yang akan diberi jatah status besok itu guru ngaji saja utawi iki itu besok sudah labelnya itu sudah ininya sudah ada NIP-nya, nomor induk pegawainya itu. Hebat gitu. Itu jangan diomongan kemana-mana, nanti ditiru. Tapi tidak bisa ditiru, sudah terlalu tinggi. Jadi masuk akal ketika kamu itu nanti di sana. Saya sekarang sudah mikirkan apabila anak-anak nanti pulang atau sekarang anak-anak saya yang sudah di luar sana.
Tapi saya kira besok ada jalan keluar yaitu menggunakan teknologi. Karena tetap sumbernya dari sini, tapi di Riau sudah ada cabang STIS. Cabang universitas ini. Nah besok ini akan dikuasai ya, diusahakan adalah kolaborasi di antara Mahat Ali sama. Nah ini yang saya impikan adalah tidak usahlah kita itu yang ceketeran universitasnya. Universitas tarafnya nasional yaitu universitas negeri. Kolaborasi dengan Mahat Ali Darul Hikam. Sudah dirancang kemarin akad pun sudah bisa Pak Yai besok. Diusahakan. Ya ini cepat itu diformalitaskan. Mahat Alinya diformalkan. Kemudian kerjasama dengan universitas negeri mana. UII atau apa. Nah baru nanti tetap 50-50. Kamu tetap ngaji, kamu juga kuliah di sini. Hebat kan? Itu udah ada itu pola pikir, makanya tahun depan mudah-mudahan nanti kamu kalau situ langsung double 3. Gaya kan? Hukum ada. Ya. Kemarin itu kan saya sudah jalan-jalan keluarnya. Besok Pak, kalau laki-laki itu dibagi 2. Kalau itu akeh ana 20 itu tak bagi 2. Tapi belum ada 20 ya. Iya, makanya satu prodi. Kalau laki-laki besok itu 2 prodi. Yang lama itu diarahkan untuk hukum, untuk menjadi hakim, jaksa, untuk jadi apa kayak pengacara. Yang baru yang seperti ini. Kan besok bisa ngerangkap lagi. Yang dosennya saja jadi mahasiswa. Pak Inul itu saja mahasiswa STIS. Dosen ini saya STIS hebat. Banyak itu yang orang tua-tua. Kebanyakan STIS malah justru orang tua-tua yang di luar. Pak Inul saja itu mahasiswa STIS. Jadi dosen STIS ya juga ya iya pinter-pinter sini. Itu Pak Inul masukkan. Terusnya yang pasif juga ya. Jadi Pak Inul itu dosen, jadi dosen STIS ya juga dari mahasiswa STIS. Itu sih penting besok ada SH-nya. Maka laki-laki itu banyak dibagi 2 prodi sekali. Kalau nanti ini kan sedang lagi ngelamar lagi untuk UMNU, standarnya 20 lah. Kamu umurnya berapa? Kayak Birul berapa umur? 21. Tapi bisa kayaknya ya. Bisa ke UMNU. Yang lewat 22 kayaknya sulit. Ya coba mudah-mudahan nembus semuanya. Besok tembus gitu. Tapi janji nek wis di ngoyo mengkono engko kok kaya jenate sing dadi urip sapa. Kaya kae kancamu sing mencelat kae kan. Itu orang egois itu. Dan di pondok itu makan bersama. Tidur juga bersama, susah juga bersama, bahagia bersama, semua kebersama. Makanya jungkel dia. Karena apa? Tidak toleransi dengan teman-teman yang lain. Ujar, ini duit saya. Ya sing usahanya siapa? Sing mati-matian nembusnya ke mana siapa? Kok hanya cuma berbagi bersama-sama untuk kebersamaan semuanya mahasiswa. Gitu. Makanya sekarang besok harus dijanji. Kalau ada yang ulang, mending tidak usah dimasukkan KIP. Mending keluar saja. Kalau watak-wataknya seperti itu egois. Karena tidak kebersamaan. Bantu yang lain. Kalau saya itu tidak ngambil apa dari itu. Tapi di ranah mahasiswa itu bantu yang lain. Kepentingan yang lain. Akhirnya tidak ada gratis-gratisan sekarang. Dewene minta 4 juta kepada pengelolanya. Uangnya katanya uang saya diambil 4 juta. Bawa sini jegret. Kamu minta uang 4 juta, saya juga minta. Hitung 3 bulan 1 bulan 300 kan. Makanya ya Pak Dakna 1 bulan 300. Kemudian UMNU per bulan 300. Setiap bulan kamu di Darul Hikam 1 tahun. Atung. Anggap saja 10 bulan.
3 kali 10 3 juta. SPP-nya ke UMNU 3 juta, 6 juta sini. Baru ketika kamu ngasih 6 juta sini, saya akan beri 4 juta kamu. Kasih badi aku. Iya. Dalam per bulan itu kan 300.000 ya. Makannya itu 300.000. Kamu ndak mikir itu. Seenake dhewe. Mbok yo bantu yang lain untuk sekedar makan, untuk sekedar itu kecil. Wong iki saja itu. Ini SPP-nya. Ini SPP-nya itu kan 40. Enggak mahal, enggak terlalu mahal sama Umi. 4 juta. Dosennya itu 2 juta, per bulan 6 juta. Siap? Siap. Itu alhamdulillah. Kamu enggak mikir ya sejauh itu. Kamu besok saatnya mikir ya mikir, sih enggak usah mikir pokoknya. Tapi besok itu ketika kamu mendapat living cost katanya. Living cost apa mungkin? Ujar jungkel ngana diatung. Ngakosnya berapa? Makannya berapa? Wong telu, wong papat, ya tetep benteng. Mending nang kene ya. Ma, minta uang dikasih ya. Ya, bener ya? Kalau kamu yang dewasa ndak usah lah minta uang, ya Ra. Enggak usah ngerokok. Ngerokok yang linting lah. Iya lah. Mau ngapa? Tapi bingung orang tua kamu. Anak saya mondok enggak minta uang. Bingung. Itu bapaknya yoga bingung. Kok enggak pernah minta uang ya? Kok enggak butuh uang? Akhirnya bingung. Kok bener gimana ini kok? Akhirnya wah dikirimi ya. Mana dikirimi bagi-bagi dong. Nyerokok. Tenang ya, saya jatah rokok kamu gitu. Barang-barang kan tidak semuanya sama ya. Nak dikirimi kayak kita orang budaya. Kau nak dikirimi tuku jajan orang kanggo batire. Rul. Contoh sih. Aku menang pondok nak dikiri iki mesti tukokna jajan rokok. 2 bungkus ya nah. Ya ndeleng jumlahe bocahe. Ngono carane. Oh gantian. Jadi setiap dina nek totale 60 berarti kan setiap dina dihitung. Jatahe hari ini siapa? Dulu itu di kamar saya itu berjumlah 30. Jadi setiap hari mesti ono jajan, ono rokok. Sebabnya anu wong 30 dikirimi digawe dom per hari. Nah dikirim kudu tuku sepakat enggak? Ya iyalah nek umpama wong pira 30 ya per hari nah. Ganti ya. Ya paling tidak 15 dikirim ya seperti itulah. Kamu ya itu jangan egois kayak mau ngono diam-diam aku syukuran. Ya gak, kamu nak dikirim syukuran. Anak-anak semuanya saya dikirim gitu kan ya. Tuku jajan. Syukuran siapa? Seperti kamu. Setiap hari itu kan ada ngomong kan syukuran. Ada ngomong tadi enggak? Ada. Tuh, Mbak, jarugikam kurang apa ya? Makan, catat. Kan masuk akal enggak? 1 bulan berapa hari? 30 hari. Penduduk Bangsari berapa? Kakaknya berapa nih itu? Mosok wong ngelat wong 30 disadar nang setiap dina masak nadaro ke kamu ora bisa. Kedukan ta ora? Masuk akal. Dadi setiap dina iki mesti ana wong among-among. Baik pagi atau malam. Biasanya sekarang kebanyakan pagi ya. Malam, pagi. Masuk akal. Tuh nang ajaran sana pada bingung kok bisa ya. Ya iya, karena menggunakan koneksi alam. Saya kan mbahnya dukun. Jadi ngungkuli sedukun, jadi nek ngundang-undang kayak masakno nggo bocah. Jadi nek jumlah itu tasi boyeh-boyeh. Kadang-kadang double ya. Kerap double ada double. 3 kali itu Mbak. Ya karena apa? Mau kan 100 kakak ya. Dibutuhkan 100
kakak untuk per hari ngasih pagi, siang, malam. Kemarin dulu itu kan malam, sekarang sudah berpikir mending pagi saja. Kasih masih tidur sudah teko ya. Surga itu bukan kemana-mana ya Rul ya. Surga itu di Darul Hikam ternyata. Ya iya, makan dimakanin, tidur ditidurin. Jan, kurang opo ngono. Ngono kok mencelan jungkel. Hanya cuma yang dicari apa? Dicari uang itu tok, uang di pingkos itu, sing 700 itu. Dipangan dewek, enggak berkah. Tapi nak dipangan karo wong itu malah jelas mentalitas kaya. Makanya besok nak kowe ora sugih nang kono, kamu memalu-malukan saya. Jong nang kene ora masak di rumah itu jagong-jagong tok dimasakno. Apa dipermudah. Gitu lek. Oh, gitu. Kalau kamu besok pulang kok tidak jadi rektor misalnya atau minimal dosen, memalu-malukan saya. Wong dipermudah semuanya kok. Kan gitu. Ya iya. Lah kowe enak kegatelan disit balik ya. Urung wis sudah. Wong gunung aja. Arina. Orang gunung itu daerah sana itu. Kalau laki-laki itu 24 tahun dikatakan tua. Wis gerang, ora payu rabi. Ya ra. Nek wong wedon 18 tahun. Sudah. Makanya saya pelan-pelan memindset orang-orang gunung sana, beritahu orang tuanya. Pak, rubahlah situ karena dari sini saja umurnya 22 tahun. Kalau laki-laki itu 30 tahun. Jadi kamu 30 tahun baru bojo. Umurnya berapa kamu? 31. Sudah tahu, sudah tua ya. Itu kelentar. Jadi umur 30 tahun lah kalau bojo. Jadi tak wae rumus ya. Di jodoh kamu itu ini rumus ini, seperti saya rumus. Kalau tip umur dibagi 2 tambah 6. Sekarang 31 saja lah, biar cepat. Umpama jika tahu 30 ya, 30 dibagi 2 berapa? 5 tambah 6 berapa? Nah, berarti seimbang kan? Sudah belum deh. Umur saya sudah 30 tahun ya gitu ya, Rek. Jadi umur 30. Kamu umur 30 tahun, jodohnya istri kamu 21. Jadi ini bukan jodoh kamu. Karena umurnya sudah 21. Ya, umurnya berapa? 21 kan? Hah? 19 ya bukan jodohnya Malik. Malik kita kasih 19 tahun. Masih lama ya. 11 tahun lagi kemudian kamu sabar menunggu Malik? Enggak sabar. Akhirnya itu sabar ya. Kan gitu. Ini berarti bukan jodoh kamu. Jodoh kamu itu yang di MTS kelas. Murid-murid kamu saja. Ya, Lek. Jodoh kamu itu murid kamu saja. Berarti dipupuk lagi murid saya ini. Atau umur dibagi 2 tambah 6. Jadi kelas MTS kelas 1 jodoh kamu ya. Jadi dipupus sampai kuliah kamu di sini itu sudah jadi dosen 30 tahun kan ya sudah pulang sana ke Makassar. Enggak mau lah sini saja. Ya sudah sini saja enggak usah pulang. Karena di sana hutan kan. Enggak mau istri kamu ke hutan ya. Kamu di sini saja setengah kota. Innaka temen sedune panjenengan. Anta yo panjenengan taukid. Takidun utai anta iku taukid lil kafi kadeka. Anta itu taukid di sini domir fasol. Domir fasol itu isi huruf. Bukan jadi domir mungfasil. Kalau jadi domir mungfasil berarti isim. Isim harus ditarkibi. Kalau jadi isim innaka temen jenis panjenengan Allah iku anta utawi. Anta harus menyandang menjadi mubtada. Tapi kalau huruf tidak ditarkibi karena huruf tidak menerima tarkib, ya cukup anta. Tapi fleksibelnya seperti isim domir. Domir fasal itu adalah kalimah huruf. Kalau domir munfasil itu kalimah isim. Jadi kalimah isim harus menerima tarkib.
tarkib. Tarkib itu seperti fa'il, tarkibnya kalimat isim fa'il. Terus saya ma'mul marfu, mubtada, khobar, yang ada 7 itu. Kalau nasab, maf'ul bih dan lain sebagainya. Anta yo panjenengan iku al-alimu zat sing udane, al-hakimu zat kang wicaksana. Alladzi zat la yakhruju kang ora metu apa saun siwiji. Yang tidak keluar sesuatu apapun an ilmi andu saking ilmu Allah wa hikmatihi lan kebijakane Allah. Tidak ada satu pun dari makhluk Allah terlewatkan. Semuanya dalam liputan Allah. Zahiran wa batina. Allah mengetahui yang batin, Allah juga mengetahui yang zahir. Jadi liputan seperti itu. Makanya tidak masuk akal apabila Tuhan itu kok terdefinisikan. Apalagi terjemahkan menjadi patung. Tidak masuk akal. Kalau orang yang berakal, makanya orang yang pandai itu pasti tunduk terhadap keadaan. Keadaan yang benar adalah taslim, kepasrahan total seorang hamba kepada Allah SWT. Ya seperti Deddy Corbuzier itu orang cerdas kan. Hendaknya juga pasrah kepada tanda kutip keadaan jati dirinya. Otomatis sebagai kehambaan. Berarti harus yang namanya harus ada Tuhan. Sebelumnya dia itu beragama, umpama mengenal Tuhan, tapi dia itu bukan Tuhan sebenarnya. Hanya cuma dia itu panggil Tuhan. Kalau Tuhan itu ya jelas tidak ada la awala la akhir. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Tidak ada batasannya. Kok kemudian ada berbentuk. Ada yang pakai emas, ada yang pakai kayu, ada bangkai. Itu kan ya nggak masuk logika. Standar yang namanya transendentalis atau standar logika yang tidak bisa, logika itu otak itu ada batasannya, juga berpikir dalam yang batas. Itu saja tidak masuk akal apabila Tuhan itu kok ada batasannya. Hakikatnya tidak ada tahu. Makanya ketika itu kamu janganlah memikirkan keadaan Allah. Tapi kalau tidak mikir ya kamu bagaimana mengenalnya. Maka dari itu harus ma'rifat billah, mengetahui tentang Allah, juga harus jahlun billah, bodoh tidak tahu tentang Allah, itu yang waras. Ibaratnya adalah kaki kanan, kaki kiri. Kaki kanan tenggernya di ma'rifat billah, mengetahui tentang Allah. Kalau tidak tahu tentang Allah, bagaimana kamu itu seorang hamba menyembah kepada Tuhan? Karena tidak tahu. Lah kemudian karena tidak tahu. Kalau ketika tahu, saya tahu tentang Allah, apa sih otak kamu? Seberapa besar sih? Seberapa luas sih pengetahuan kamu kok mengetahui tentang Allah? Allah tidak bisa diliputi oleh makhluk apapun, tapi Allah meliputi segalanya. La yakhruju syai'un an ilmi. Tidak ada satupun yang keluar dari pantauannya Allah. Tapi makhluk tidak ada yang bisa tahu tentang Allah. Jadi bohong besar ketika kamu tahu tentang Allah. Tapi kamu kalau tidak tahu Allah, bagaimana kamu itu jadi seorang hamba? Inilah bentuk rahmatnya Allah. Allah mengutus para nabi untuk mengejawantahkan. Wa ma kana Allah ayyukaliman nasa illa wahyan. Itu saja harus pakai wahyu. Ateges harus ada pelantara yang dikenal, yang membawa wahyu adalah malaikat Jibril. Itu harus pakai lantara juga. Bukan berarti Allah tidak mampu, tapi kamu yang tidak mampu. Sama halnya sekarang, kamu mengenal matahari itu panas. Kemudian kamu meyakini bahwa Allah sangat kuasa. Kemudian bisakah mendinginkan matahari? Jawabannya ya jelas bisa. Allah maha segalanya, bisa apapun karena miliknya dia. Mau panas, mau dingin, mau apapun. Tetapi sekarang pertanyaan bukan dari sisi Allah, pertanyaan harus dilontarkan kepada si objeknya itu. Sanggupkah matahari menerima sentuhan sifat dingin yang nanti akan diterima? Dipikir-pikir tidak sanggup, langsung kun fayakun dingin. Allah sanggup kun idza aradallahu ayakula kun fayakun. Tapi dirinya yang menerima itu tidak sanggup. Sanggup enggak Aldi menjadi kaya raya? Uangnya 5 rumah dan lain sebagainya.
Sanggup idza aradallahu ayakula laukun fayakun. Pertanyaannya bukan kepada Allahnya tapi kepada artinya. Sanggup enggak kamu menerima itu? Enggak sanggup ya. Hah? Dikasih 1 miliar saja kamu enggak sanggup sebenarnya. Duit 1 miliar mau ngapa ya? Lebih baik kricik asal bisa normal pikiran kamu. Nggak tuku ini, nggak tuku ini. Itu saja kadang-kadang nggak normal. Mending ngempani setan. Hatif itu setan. Suara tanpa rupa. Mending ngempani setan daripada ngempani weteng perut kamu. Ya kan? Ada duit 50.000. Itu saja undian. Makan pulsa. Akhirnya pulsa. Sekarang lebih ngempani setan daripada ngempani perut. Gampang nanti. Ya Allah, perut saya keroncongan, beri kami makan. Duduk amung-amung. Alhamdulillah, hasil maksud. Setannya udah makan pulsa. Ya, setan kamu itu kan kalau tidak diberi makan kan ngundang barang kamu. Titit kamu yang dipanggil. Memalukan kan? Tuh, makanya makanan itu mendosa. Iya, maka kayak itu tidak sanggup karena ada batasan. Itu. Jadi tidak ada satupun yang keluar dari koridor Allah. Tapi sesuatu yang ada koridornya itu tidak bisa meliputi yang tidak ada koridornya. Gitu. Maka yang paling selamat adalah kamu harus ma'rifat billah. Ada istilah man arafallah arafa nafsa. Barang siapa yang tahu Allah, tahu tentang dirinya. Tapi jangan terlalu kejrong-jrong. Harus jahlun billah. Di saat kamu tahu tentang Allah, sehingga kamu itu tahu tentang diri kamu dan posisi kamu menjadi seorang hamba. Disitulah kamu harus membuang jauh-jauh menjadi diri kamu jahlun billah. Masa bodoh emang gue pikirin. Selamat enggak? Selamat. Jadi tidak terlalu tinggi. Inilah orang ampuh. Maka kalau nyolok langsung ting. Disinilah Sunan Bonang. Tahu enggak Sunan Bonang? Iya. Jadi ini kamu pembelajaran. Haknya Allah untuk memberi hidayah. Bisa saja, jadi tidak selalu di tempat yang posisi bagus. Allah memberi hidayah. Posisinya Sunan Kalijogo diberi hidayah itu kan posisi di mana dia itu menyandang gelar menjadi perampokan. Tapi sah-sah saja Allah itu mengangkat derajatnya seorang perampok menjadi kekasihnya. Bukan berarti kamu itu mondok, kamu jadi wali belum tentu, bro. Unang pondok kayak turut tok ya. Ya ini makanya kamu itu jangan ngungkuli cengel atau ngungkuli kudratnya Allah. Inilah posisi ini kita tidak tahu apapun. Di saat itu kan mau apa kamu? Saya melihat tongkatnya, kamu itu ada emasnya. Saya butuh emas itu. Kalau kamu hanya cuma memburu tongkat ini yang ada emasnya, tuh emas banyak, ting, itu kan? Ini rumusnya gimana? Ana urid anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Aku ingin, kamu ingin, Allah menakdirkan. Tercipta enggak? Tercipta. Tetap saja juga ada jedanya. Di antara jeda hati, geraknya tangan ngejalar cung, kemudian timbul keajaiban, kolang-kaling tercipta jadi. Nah, itu tetap kalau ada ruang dan waktu tetap ada jedanya. Makanya kamu butuh apa? Rumusnya gitu. Ingin uang, mencari uang, kepena. Mau kemana kamu? Cari uang. Apa tahu alamat uang kamu? Wong yang sudah tahu alamat uang saja itu kadang-kadang sulit dibodohi. Dia itu tahu, saya tahu di mana di bank. Bohong kamu. Di bank itu tidak ada uang. Kamu ditipu. Loh kok bisa bicara? Iya. Pinter-pinternya gedung itu. Memindset masyarakat bahwa itu adalah gudang uang. Makanya apa?
karyawannya itu bagus-bagus, silakan Pak, gitu ya, ya. Di depannya itu satpam keamanan, biar mindsetnya masyarakat tahu bahwa di dalamnya itu ada karungan uang, padahal tidak ada uang. Ingin bukti? Coba Sarulkan beri uang kepada bank, 1 jam kemudian di mana cari? Sudah dibawa kemana? Lewat jalan belakang. Ya, jadi gedung itu kosong sebenarnya, tapi kamu dibodohi, ada satpamnya, ada petugas ini, ada CCTV ini, padahal kosong. Hah? Sana kamu uang berapa? 100.000 berikan kepada bank itu. Sejam kemudian cari, Bu, uang saya mana tadi? Berapa? 100.000. Sudah dibawa ke sana. Kemana? Dikejar. Tadi lewat belakang ke Gombong, dikejar enggak ada sudah. Mau kemana sudah? Ya, katanya. Tuh, dibodohi kamu. Tulus. Bang. Waktu ya. Makanya saya punya bank. Bank saya itu bank alam. Lebih enak. Sekarang PR-nya apa? Kamu punya uang dititipkan ke bank alam miliknya Allah atau bank miliknya Amerika? Bank apa? BCA ya? Milik Amerika apa? Bank apa? Bank Sentral Asia, Bank BCA, Bank BRI. Itu miliknya manusia. Milik mana dulu? Kalau saya itu banknya milik Allah. Jadi jelas, nggak usah dicari, sama-sama hilangnya, tapi lebih cepat mudah mengambilnya. Kalau kamu nitipna uang di bank misalnya BRI apa-apa, antri bro, ngambil paling-paling 100.000, ngantrinya 2 jam. Ya Ra, kalau saya enggak, saya undang, saya butuh uang 100.000, datang sendiri pakai amplop sekarang. Ya, ya. Datang sendiri. Mau apa kamu ngambil uang 100.000? Mau beli gula sama kopi. Kalau saya enggak usah repot-repot beli, datang langsung, ada gula, ada kopinya, enggak usah beli. Enak kan? Itu prinsipnya menyimpan uang, enaknya di banknya bank alam. Bagaimana caranya? Ya mudah, paling mudah adalah kalau kamu ingin nyimpan uang di bank, kamu itu harus nukarkan, dibodoni lagi. Benernya itu jatah ngomakan, berasnya harus ditukar kertas yang tidak bisa dimakan. Kertas itu kan ini kan kertas ini kan. Itu kertasnya. Kemudian ini beda, ini uang, ngomongnya siapa ya podoves ini, saya punya kertas, ini uang harga 1 miliar, sama saja kan. Kamu saja dibodohin ini ente-ente. Kalau memang benar-benar uang itu adalah ngendikannya, itu nakdun, nukut. Nukut itu emas dan perak. Itu alat tukar sejati. Itu benar-benar uang yang fisik. Kertas itu bukan uang, makanya fulus. Fulus ya mampus ya kira. Malah sepuluh mampus. Lang kertas ditulis. Uang ini alat penukaran yang sah. Coba sekarang di print pakai HVS. Juga sama tulisannya, uang ini penukaran yang sah. Ini palsu ini uangnya. Uangnya siapa? Uang asli kok palsu. Ini apa? Kertas kan? Ya, ini. Tapi ini palsu kalau ini lombar. Ini ya juga lombar orang jenenge tinta ini gitu ya. Dibodoni saja. Makanya mindsetnya itu jangan sampai kamu itu dibodoni oleh yang selembar kertas itu. Jadi kalau ada uang injak-injak saja. Apa kamu? Saya ada penguasa kamu. Buat saja gitu. Sama kertas koran, ya. Kertas koran itu mungkin hari ini mungkin berharga. Jangan diinjak-injak apa. Ini koran hari ini itu. Oh, berarti hari besok itu bukan koran, sudah. Ya sudah bungkus tempe. Ya. Ya iya, itu saja ada waktunya. Coba sekarang kamu koleksi uang. 10 tahun kemudian hilang.
tidak ada harganya. Tapi menjadi koleksi. Oh masuk anak koleksi ini ya tetap saja nunggu koleksi Rp1 dulu itu zaman sekarang berapa ya tetap saja itu. Makanya tidak semakin kaya orang itu. Orang kaya sejati adalah orang kaya yang bagaimana menginvestasikan hartanya di jalan Allah, yaitu ditabung ke alam semesta. Saya ulang lagi, ditabung dalam ketiga. Besok kalau dikirimi kamu harus beli rokok. Ditabung. Pak, ada apa nak? Uangnya habis. Lo kemarin dikirim untuk ngebos itu lo Sarukan sama Malik. Kasihan dia enggak pernah makan itu. Oh ya anakku memang anak orang kaya. Nanti saya kirimi. Saya juga harus mengajarkan kepada anak-anak. Kalau di pondok itu jangan bakhil. Bu, kirimi. Dikirimi terus ya Bu, kirimi. Saya anjurkan. Itu jangan bakhil di pondok. Dibosi. Itu Gus Bah itu kaya dari pondok. Setiap malam itu ngebosi terus. Ngebosi anak buahnya. Kopinya ada, tehnya ada, tramos di depan. Budayanya dari situ. Itu ngebosi dari konsenekan. Jadi besok siapa? Giliran. Nanti malam siapa? Ya kan bermusyawarah kan kesel energinya. Langsung. Sebelum musyawarah beli dulu karena apa bermusyawarah tutup tokonya. Nilik kritikan ngopi barang. Itu bermusyawarah turu. Nuduhna nang musyawarah orang ngomong. Nang musyawarah mikir pasti ngelih, lapar ya. Makanya besok kamu itu giliran sing ngebosi. Ya. Bermusyawarah jam tengah 12 itu pastilah lapar karena mikir itu butuh energi. Nek mbang enggak turu mikir ora sih. Gitu. Makanya dari dulu saya mondok kalau malam enggak pernah tidur. Karena mikir, bermusyawarah mikir lagi, belajar lagi. Akhirnya kan andalannya kopi. Kayak Dafa itu, kowe ngopi Pak. Oh, nang pundi manjut iku tok ono tremo itu kan. Karena apa? Ngapal Al-Qur'an itu ya juga mikir, akhirnya ndak bisa tidur. Dafa ngopi pon karena untuk menaja ngantuk. Kowe ngopi malah hanya cuma gaya-gaya dituntut. Gitu kalau malam giliran kritikan ya lanting wis murah ya. Nah ora buding ya gitu. Qala ta'ala ya Adamu anbihum walahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.